Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsumiati dari kelas 3D jurusan Ekonomi Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Umum. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai beberapa hal yang telah kita pelajari dalam mata kuliah Filsafat Umum, yaitu tentang perbedaan sifat, kebenaran ilmu, filsafat, dan agama, hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta pandangan dan kesan saya terhadap pentingnya filsafat bagi pola pikir saya. Langsung saja, yang pertama, perbedaan filsafat, kebenaran ilmu, filsafat, dan agama. Pertama, kebenaran ilmu pengetahuan bersifat empiris dan rasional, artinya kebenaran ilmu didasarkan pada pengamatan, eksperimen, dan pembuktian yang dapat diuji ulang. Jika ditemukan data baru, kebenaran ilmu bisa berubah atau disempurnakan. Yang kedua, kebenaran filsafat bersifat rasional dan reflektif. Filsafat tidak selalu menuntut pembuktian empiris seperti ilmu, tetapi menekankan pada penalaran logis, pemikiran kritis, dan pencarian makna yang mendalam, karena kebenaran filsafat sering bersifat terbuka untuk diperdebatkan. Yang ketiga itu, kebenaran agama bersifat absolut dan transdental karena bersumber dari wahyu Tuhan. Kebenaran agama tidak bergantung pada eksperimen atau logika manusia semata, melainkan pada keyakinan dan juga keimanan. Jadi, meskipun ketiganya berbeda, ilmu, filsafat, dan juga agama sebenarnya saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Yang selanjutnya, itu hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan tiga landasan utama dalam filsafat ilmu. Yang pertama ada ontologi, yang dimana dia membahas tentang apa yang dikaji, yaitu hakikat atau realitas dari suatu pengetahuan. Misalnya, ada hakikat manusia, alam, atau ilmu itu sendiri. Yang kedua ada epistemologi, membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Di sini dibahas sumber pengetahuannya, metode, dan cara manusia memperoleh kebenaran baik melalui akal, pengalaman, maupun wahyu. Yang ketiga itu ada aksiologi, yang dimana dia membahas untuk apa pengetahuan digunakan. Ini berkaitan dengan nilai, etika, dan manfaat pengetahuan bagi kehidupan manusia. Ya, ketiga aspek ini saling berhubungan. Pengetahuan komprehensif harus jelas objeknya, benar cara memperolehnya, dan baik tujuan serta manfaatnya. Yang selanjutnya, pentingkah filsafat bagi pembentukan pola pikir? Setelah mengikuti perkuliahan ini, saya melihat bahwa filsafat sangat penting dalam membentuk pola pikir saya. Filsafat melatih untuk berpikir lebih kritis, tidak menerima sesuatu secara mentah, dan berani mempertanyakan alasan di balik suatu pendapat. Selain itu, filsafat membantu saya melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga tidak mudah bersifat sempit dan dogmatis. Dengan filsafat, saya belajar untuk berpikir lebih logis, sistematis, dan bijaksana. Kesan saya terhadap mata kuliah filsafat umum ini adalah menantang, namun sangat bermanfaat. Awalnya filsafat terasa abstrak dan sedikit sulit dipahami, tetapi seiring berjalannya perkuliahan ini, saya menyadari bahwa filsafat sangat dekat dengan kehidupan saya sehari-hari. Mata kuliah ini membuka wawasan saya tentang cara berpikir yang lebih mendalam dan reflektif, serta membantu saya memahami hubungan antara ilmu, nilai, dan juga keyakinan. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa filsafat membantu kita memahami kebenaran serta lebih utuh dan membentuk cara berpikir yang kritis serta bijak. Oleh karena itu, filsafat memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.